Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat-sahabatku di mana saja berada, wabil khusus sahabat tani yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan channel Bapak Abdul Muhid Al-Miftah Sentani Jayapura dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku di mana saja berada, khususnya sahabat tani dan grup Abdul Muhid Al-Miftah channel selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sehat dan sempat sehingga bisa menjalankan aktivitasnya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa menayangkan pertanian tadi karena ada kendala yaitu hujan. Jadi ada permohonan untuk menayangkan yaitu tanam sawi di musim penghujan. Ya mohon maaf yang dari Malang, saya mohon maaf karena ya mungkin lain kali. Namun saya ganti pada malam hari ini yaitu tentang menjelaskan yang ada kaitannya dengan masalah pertanian. Ada kaitannya erat sekali dengan pertanian atau bertani yang bisa menjadi petani yang benar-benar petani yang sukses, bukan sekedar bisa bertani atau teori pertanian yang menghasilkan berjuta-juta rupiah atau bermiliar-miliar rupiah, tapi ini petani yang sukses dunia akhirat. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak sekali dalam video-video saya cara teori praktek langsung di lapangan, bagaimana cara menanam sawi, kangkung, bayam, cabai, kangkung potong. Sudah saya berikan pandan atau daun pandan, kelor, kemangi, dan masih banyak lagi seperti daun bawang dan sebagainya. Sudah saya berikan di videonya, tinggal lihat, tinggal cari di channel Abdul Muhid Al-Miftah. Namun yang pada malam hari ini ada kaitannya dengan pertanian, yaitu manajemen atau teori ataupun langkah-langkah yang bisa membawa pertanian kita bisa membawa keberkahan, sukses, tercukupi dengan adanya hasil pertanian tersebut. Mengapa Pak D hal ini disampaikan? Karena alhamdulillah saya sudah mempraktekkan dan sudah membuktikan dengan teori-teori tersebut yang menghasilkan sesuai dengan apa yang menjadi angan-angan ataupun cita-cita Pak D, seperti anak mulai umur 7 tahun mulai masuk SD sudah ada di pondok pesantren, tiga-tiganya sudah ada di pondok pesantren hingga kuliah, dan setelah kuliah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah, dia sudah bisa mandiri. Padahal selama proses di pondok pesantren tidak ada teori dalam bekerja, tapi karena Allah Maha Kaya, maka Allah pun memberikan
sebagian kekayaannya kepada siapa yang membutuhkan dan mohon betul-betul memohon atas keberkahannya. Itu salah satu contoh. Alhamdulillah Pak D juga sudah membuat rumah, walaupun toh cuma habis 1,2 M. Itu bukan sombong tapi untuk pembuktian. Ya Alhamdulillah juga Pak D juga bisa beli sawah, walaupun toh itu tanah yang saya garap cuma 1/4 hektar, itu pun tanahnya orang. Bahwa Allah Maha Kaya. Jadi yang mengayakan kita, yang membuat kita cukup dan tercukupi bukanlah pekerjaan atau profesi kita, tapi karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pada bisa terjadi hal yang semacam itu? Lah inilah trik yang mau saya berikan. Setelah kita mempelajari pertanian, teori dan tata caranya, setelah kita bisa menghasilkan tanaman yang bagus, tanaman yang bisa diandalkan, berpotensi lah, maka cara selanjutnya yang ada kaitannya dengan Sang Maha Kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teorinya bagaimana Pak D? Nah, kita tanam, kita usahakan, kita menabur bibit bayam kah, bibit kangkung kah, ataupun bibit sawi. Kita awali dengan hari Rabu. Hari Rabu. Apakah itu perhitungan Pak D? Enggak. Ini adalah juga konsep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harinya hari Rabu. Terus yang nomor 2, sebelum kita menabur bibit bayam ataupun menanam pertama kali bibit sawi ataupun bibit kangkung, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang bisa kita pahami ataupun doa yang kita bisa mengerti, meresapi. Nggak usah bahasa Arab, nggak masalah. Seperti, tapi jangan lupa sholawat. Seperti mau menabur bibit, bacalah sholawat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa dilakukan hal yang semacam itu. Atau mau sholawat Jibril. Bagaimana sholawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baru berdoa, ya Allah, saya menanam ini sawi, ini bibit bayam, ini bayam, ini kangkung. Mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah tanaman ini bisa menjadi tanaman yang barokah dalam keluarga saya. Nah, dalam hati ya cita-citanya apa, pingin bikin rumah, pingin beli sawah, pingin menyekolahkan anak sampai ke universitas gitu. Intinya Yun minta rezeki yang barokah. Nah ini kunci mengapa orang bertani sukses banyak sekali uangnya, ternyata setelah panen nggak punya uang, uangnya untuk ini, untuk itu, untuk bayar pupuk, untuk sebagainya habis. Nah, karena kunci yang ini nggak dipegang, dia mengandalkan kekuatan kerja keras, padahal kerja keras tidak menjamin kita untuk hidup tercukupi. Nah, makanya ikhtiar dan berdoa dilakukan secara bersama-sama. Inilah teorinya Pak D yang kita praktekkan
Ya, mudah-mudahan dengan sedikit teori ini bisa menambah pengetahuan, wawasan, dan bisa menenangkan hati kita. Insya Allah apapun yang kita cita-citakan, walaupun toh dengan kerjaan yang sepele, kita akan menjadi orang yang kaya yang sebenarnya, bukan hanya sebatas kaya. Bagaimana pada kaya yang sebenarnya? Kaya yang sebenarnya ini adalah orang yang kaya yang betul-betul bisa tercukupi akan kebutuhannya. Kan banyak orang kaya tapi melebihi orang miskin, banyak orang kaya yang fakir, maksudnya banyak orang kaya yang fakir. Bagaimana? Kekayaannya banyak, mobilnya mewah, rumahnya tingkat 9, tapi dia fakir, masih kurang. Ambil uangnya orang, ambil uangnya masyarakat, yang dibungkus dengan kata korupsi. Kan itu bukan kaya yang sebenarnya. Kaya hanya dipandang mata, tapi ini betul-betul janji Allah adalah kaya yang sebenar-benarnya kaya. Mau nyekolahkan anak enteng, mau mondokkan anak enteng, mau bikin rumah setara dengan teman-teman atau di atasnya, insya Allah terkabul. Ingin seperti orang-orang yang punya sawah, insya Allah juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Kaya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan saya hanya menggurui pada saudara-saudaraku, khususnya para petani. Saya ingin apa yang saya rasakan, apa yang saya alami juga bisa dirasakan dan dialami oleh sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, para petani di mana saja berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.